Hai, Halo. finally. Oke, udah ada beberapa ikut. Wow. Oke. Eh, Hai Arya, thank you ya mau ikut dalam acara tetangga di Braga. Ini kita intro dulu. Hmm. BCCF adalah Bandung Creativity Forum. Mungkin kalau di Bandung udah pada kenal, pada tahu, tapi mungkin saya sedikit. BCCF ini adalah sebuah perkumpulan komunitas Kota Bandung. Hmm. Saya member dan ini acara ngobrol-ngobrol ini mulai waktu itu waktu pas bulan Ramadan kemarin untuk nunggu ngabuburit, terus ternyata banyak permintaan untuk dilanjutkan terus. Dan ya kita lanjut sekarang. Saya Nancy, saya dari Batik Fraktal. Senang banget bisa bergabung di sini. Ini adalah IG live pertama saya. Jadi tadi masih ada beberapa eh, ke kegagapan teknis, agak gaptek juga. Terus udah beberapa orang yang ikut. Mungkin Arya bisa bisa intro dulu ke teman-teman di Iya. Halo Kak Nancy. Halo, aku Arya. Di sesi ini aku memperkenalkan diri dulu ya. Aku Arya, aku salah satu inisiator dari Sepatok Kimin Inisiatif. Ini yang logonya lagi dipajang sekarang ini. Jadi aku juga cerita dikit kali ya, si Sepatok Kimin itu adalah sebuah inisiasi gerakan sosial yang dikerjakan secara kolektif Tunggu tunggu oleh tunggu, aku. Oh ya, boleh gimana gimana? perkenalkan kamu latar belakangnya apa? Mungkin Oh, belum oke. masuk. Siap, siap, siap. Oh ya, aku tuh sekarang adalah freelance product designer yang sekarang lagi residensi di Bali. Tuh, terus ya background aku sih sebenarnya kan bidang kreatif juga. Terus berapa tahun terakhir juga bareng Kanensi juga sempat kerja sama waktu itu bareng-bareng satu program di Backcraft namanya Icon. Itu kita pembinaan pengrajin dan juga komunitas di masyarakat Mhm. di daerah gitu. Oke, so sekarang Itu deh. di Bali, tetap aktif sebagai freelance designer ya. Iya. Gimana sekarang lagi pegang berapa project area selain sepatu Kimin? Sebenarnya sekarang kebanyakan yang di sepatu Kimin ini sendiri aja nih eh, jadi lumayan apa ya, waktu pandemi ini malah lumayan banyak yang dikerjain. Sebelumnya kan aku juga sebenarnya desainer di satu perusahaan keramik. Aku backgroundnya karena produk desain, aku bikin desain custom untuk klien di sana. Nah, terus kan waktu pandemi ini, terus banyak industri yang juga lagi apa ya, ya berkesusahan, mungkin kayak ada halangan, dan jadinya ya udah nih aku banyak project yang on hold juga. Terus Mhm. ya udah kebetulan ternyata di Sepatok Kimin malah banyak teman-teman yang ngajak kerja sama, dan apa ya, ya jadi sibuk lagi deh. Mhm. Kalau nggak santai pas pandemi gitu. Ya Ini tapi fenomena bersyukur juga sih ya. karena beberapa bisnis memang memang terkena dampak pandemi gitu. Banget banget. Mm-mm. Tapi ada beberapa sektor ekonomi kreatif yang saya pikir masih thriving ya. Jadi mungkin Iya. desainer punya banyak waktu untuk mikir terus menciptakan sesuatu yang baru, terus next satu slide kelihatannya ya. Jadi berdiam diri Hmm. sebentar nggak ada juga untungnya juga itu. Iya, iya banget sih. Iya banget kan sih, soalnya kayak apa ya? Ya kayak kalau biasanya mungkin hari ya, jadi kan si Patok Kimin ini sendiri juga buka apa ya, sifatnya kayak project pro bono aku gitu. Jadi kayak emang aku bekerja ini emang full untuk sosial non profit juga, dan eh, ini banyak dibantu sama teman-teman. Jadi aku sebenarnya punya pekerjaan harian juga. Nah, ini karena pekerjaan harianku yang rutin banyak yang on hold, malah ditukar sekarang. Ini jadi apa ya? Ya udah dikerjain terus, dan apa ya? Malah jadi apa ya, bisa nolong banyak orang juga sebenarnya. Jadi kayak nggak sengaja gitu, kayak eh, malah banyak narikin banyak teman-teman dari banyak apa yang sebelumnya kayak nggak kebayang juga gitu, kalau oh ternyata eh,
kegiatan sosial kayak gini tuh bisa jadi hub yang seru buat kolaborasi, buat bikin sebuah karya bareng-bareng kayak gitu. Berarti eksplorasi kreatifnya karena dikasih ruang dan dikasih waktu Hmm, jeda sedikit makin kencang gitu. betul betul. So, kita sekarang aku pengen gali lebih jauh lagi Hmm, soal karena proyeknya namanya proyek simpul lagi ya. Ini ya. menunjukkan kolaborasi banget. Nah, boleh cerita nggak dasar inisiatifnya kenapa, terus dimulai sejak kapan, siapa aja yang terlibat di sini, terus komunitasnya kelihatannya banyak kalau saya Ya. lihat datanya. Terus komunitasnya siapa aja, personnya Hmm, siapa aja. Setelah itu masing-masing orang punya peran apa masing-masing di dalam pekerjaan. hmm. Nah, jadi project Simbol ini yang lagi aku presentasiin itu sebenarnya project kolaborasi yang diinisiasi sama namanya Footwear Forum. Nah, Footwear Forum ini adalah sebuah komunitas yang isinya adalah anggotanya desainer sepatu gitu, desainer sepatu profesional. Jadi mereka bikin sebuah aliansi kecil lah, kayak komunitas yang mereka saling sharing, saling bikin kelas, saling review gitu. Nah terus mereka bikinlah ngajak kerjasama gitu sih. Awalnya kerjasamanya Footwear Forum sama Spatok Kimin, kayak ayo kita bikin bareng lah apa sesuatu kan. Jadi Spatok Kimin kebetulan salah satu output yang kami kerjain dari warga binaan kami itu bikin kain ekoprint. Nah terus kayak waktu itu temanku di Mikael di Footwear Forum ngelempar ide gimana kalau kita kolaborasi pakai kain yang dari kalian terus kita desainin jadi sebuah sepatu gitu. Terus wah seru Kalau juga sih gitu. Ya. kalau untuk sepatu Kiminnya sendiri itu sudah sejak kapan? Sebelum sebelum Footwear Forum kalau sepatu Kiminnya sendiri, ini kan Hmm, inisiatif ya sebuah ya, ya. sebuah. Nah, ini sepatu Kiminnya sudah sejak kapan dimulai? Terus eh, apakah memang ini pembuatan sepatu dan ini kalau Oh, oke. Okay. lihat ada di Bali kah? Ada di Gimana Bali? kah? Ya. Ini kali aku flashback dikit kali ya. Jadi Silakan. kayak tentang si kegiatan sendiri aku sampai record gitu. Nah ini jadi tahun lalu itu aku eh, liburan ke Singkawang. Nah, Singkawang di Kalimantan Barat. Nah, waktu itu aku iseng sana terus jalan-jalan sama teman-teman terus nggak sengaja ketemulah dengan sebuah eh, tempat namanya rumah sakit kusta gitu. Di sana ada rumah sakit kusta Alverno namanya. Terus kita ketemu ngobrol terus kayak diceritain sebenarnya ada apa sih di sana dan kayak eh, ini rumah sakitnya terus ini orang-orang di sana warga di sana warga binaan. Jadi di sana tuh yang pokoknya singkat cerita yang saya tangkap adalah sebuah kegelisahan di mana ada perlakuan diskriminatif gitu terhadap warga eh, ex penderita kusta di sana gitu yang sebenarnya mereka secara fisik dan secara medis sudah sembuh tapi belum bisa 100% diterima sama masyarakat luas gitu kayak mulai dari pekerjaan tentu aja itu pasti ya terus kayak terima di lingkungan sosialnya juga banyak yang mengalami penolakan gitu kayak kiranya mereka singkat cerita punya salah satu kayak desa yang diisinya seluruhnya adalah warga ex penderita kusta gitu namanya desa Liposos. Nah disitulah mulai eh, dari kegelisahan itu yang oleh cuma cerita iseng-iseng doang terus kayak eh, wah mungkin bisa kali ya bikin sesuatu buat bantu mereka support mereka jadi kayak saya secara support moral juga dan juga mungkin ada nilai ekonomi buat mereka gitu sebenarnya kan itu poinnya supaya mereka bisa mandiri juga kayak gitu. Nah akhirnya udah aku sama teman-teman bikinlah Instagram ini Sepatok Kimin gitu. Terus kami bikinlah sebuah campaign itu aku ceritain ini di sini ada semua kegiatannya apa sih yang aku temuin di sana. Terus kayak ada rumah sakitnya seperti apa. Terus ketemu namanya Pak Tokimin nih yang jadi nama dari kegiatan ini Sepatok Kimin tuh sepatu Pak Tokimin gitu. Nah terus Dia si sepatunya apa Pak Topimin memang pembuat sepatu atau wear aja gitu bikin sepatu gitu.
Padahal itu kayak gak sengaja gue tau Pak Tokim itu sebenarnya teknisi kaki palsu, bikin kaki palsu. Oke. Iya, di rumah sakit yang kerja di rumah sakit itu. Nah, beliau apa ya? Saya sih pribadi sama terinspirasi lah dari kegigihan beliau gitu. Jadi kayak dan juga apa ya? Ya secara personal orangnya sangat baik dan punya ke apa ya kerinduan untuk bantu orang lain, untuk support sesama lingkungannya kayak gitu. Jadi dia eh, ya jadi simbol inspirasi saya gitu. Terus kayak kita kepikiran kan, kayaknya nah beliau tuh punya skill, punya dan sana ada alat juga gitu, alat perbengkelan untuk bikin kaki palsu. Nah model alat-alat itu sebenarnya 11-12 sama alat untuk bikin sepatu gitu. Nah jadi kita kepikiran saat itu ya udah kalau gitu kita bikinlah pelatihan atau ngajarin gimana caranya Pak Takumin bisa bikin sepatu. Karena kalau dia bisa bikin sepatu di mana itu ada nilai secara nilai ekonomi lebih ada juga kan gitu dan bisa diajarin ke banyak orang jadi warga di sana bisa bikin sepatu. Nah ini ke Pak Tokimin akhirnya dari hasil kita campaign fundraising itu bisa bikin sepatu. Ini yang dia di Instagram itu. Dia akhirnya apa ya dari hasil campaign itu kita ngumpulin duitnya terus kita sekolahin beliau ke BPP. Nah ini yang sekarang ini itu foto sepatunya dia yang pertama dia buat kayak gitu. Nah sebenarnya proyeknya tadinya goalsnya cuma sampai situ. Awalnya kayak oh ya udahlah beliau udah berhasil bikin sepatu terus udah tahu teknisnya kita udah hubungin sama kayak vendor sama orang yang bisa support ngelatih beliau gitu kan. Nah ternyata berapa waktu kemudian uh, apa saya dan apa teman-teman yang kan itu sebenarnya kolektif kerja kolektif jadi bukan saya aja jadi sebenarnya saya salah satu inisiatornya gitu dapat tawaran waktu itu dari Backcraft juga dapat berawat Kopikon gitu ada kayak sebuah project dari Astra yang namanya apa Desa Sejahtera Astra gitu terus kami ditawari untuk ngedevelop si desanya tadi yang aku sempat cerita jadi ini impactnya lebih luas dari tadinya seorang Pak Tokimin aja atau gimana caranya biar bisa dimultiplikasi jadi beberapa tempat gitu dan bisa apa efeknya pemberdayaan lebih luas lagi. Nah akhirnya berkembang jadi yang sekarang ini kami bikin si kain ekoprint kayak gini Jadi gitu. ini adalah para penderita ex penderita kusta itu tadi ya. Ya Jadi dan betul. buat membuat kain-kain ini sudah didukung sama Astra. Iya betul. Jadi kami salah satu rangkaian program, rangkaian kegiatannya tuh pembinaan di desa ini kan. Nah ini pun sebenarnya alasannya sih kenapa kami bikin si ekoprint ini itu juga berangkat dari ya karena di sana kan materialnya ada apa gitu yang kita evaluasi dan apa mereka sebenarnya secara fisik itu mungkin membuat apa. Jadi kan seperti yang kita tahu misalnya kalau di apa orang-orang yang kena kusta ini salah satu apa ya eh, dampak yang paling negatifnya itu ya jarinya atau jari tangan itu mungkin bisa jadi diamputasi gitu karena mungkin infeksi dan segala macam. Nah jadi sebagian dari mereka kondisi jarinya nggak lengkap gitu. Nah jadi kita coba cari tahu apa sih yang sebenarnya bisa dikerjain cara yang simple, teknik yang mudah dimultiplikasi dan material yang ada gitu kan. Nah akhirnya kepikiran ekoprint ini gitu. Jadi kan materialnya benar dari hutan, dari sekitar lingkungan warga dan mereka secara teknis ini nggak sulit gitu bisa dikerjain nggak kayak misalkan harus nganyam gitu atau harus jahit yang butuh apa ya keterampilan khusus gitu jadi ya dibagi sih intinya ada yang punya katakanlah yang punya jarinya lengkap gitu nah itu mungkin yang lebih teknis yang lebih ribet tapi yang ini sederhana yang bisa dikerjain secara uh, rame-rame kayak gitu sih. Nah terus dari situ kita olah-olah lagi, bikin-bikin turunan produknya. Kita sempat bikin tas juga kayak gini dari hasil kain yang mereka buat. Terus ini seperti kayak gini. Nah terus akhirnya dihubungin tadi gitu masuk ke simpul dihubunginlah sama si Footwear Forum temanku si Mikael. Tadi nawarin kayak udah bikin deh kita desain-desain apa ya sepatu kali ya terus nah ini salah satu desain yang awal nih kolaborator kami namanya Pana sebelumnya sama Brodo jadi kami ada 3 brand ini Pana Brodo sama Prabu sebenarnya yang kerja sama dalam project Simpul ini. Nah yang Pana nih udah selesai campaignnya kemarin ini salah satu sketsa desainnya. Oke. Terus ini salah satu sampelnya kayak gini
Tapi yang dirilis akhirnya yang warna ungu. Cuman ini sampel yang pertama yang ada di aku. Karena Biasanya aku juga kalau belum punya. Iya. Aku juga belum punya barang aslinya soalnya masih diproduksi. Tapi yang itu kita berhasil kemarin ngumpulin sekitar 110 piece gitu. Dan itu limited edisi. Yang sementara ya karena warnanya kan juga kita nge-produce nggak bisa terlalu banyak dulu material dan juga apa biar warganya biar terbiasa dulu gitu sih. iya betul. Kalau saya lihat secara kalian eh, mungkin ada 3 brand lah ya yang berada Hmm, kolaborator untuk kolaborasi ini gitu, untuk project ini. hmm, Nah ini kan semuanya memang berhubungan produk sepatu. iya, Kalau ini mungkin bisa kasih insight lagi, siapa tahu yang pengen punya produk apa itu. hmm, Menurut kalian sendiri, produk sepatu ini memang untuk kedepannya dia punya potensi pasar yang baik dan masih bisa digali terus nggak? Terus market sama di Indonesia lah ya. Kita sekarang kalau kita benar. ya, ini kayak gimana sekarang marketnya? Sepatu yang seperti apa yang kita secara market sekarang lagi betul-betul demand-nya tinggi? Menurut aku Hmm. Jadi nah, itu juga salah satu pertimbangan kita waktu kita pertama bikin project ini. Jadi salah satu goal saya kalau dari kami kan Sepatu Human sebenarnya selain daripada pemberdayaan masyarakat juga campaign tentang stigma negatif tadi yang diterima sama komunitas uh, ekspasien kusta itu gitu. Dan kami ngerasa caranya melawan itu adalah mengkampanyekan itu adalah dengan apa ya uh, menyebarkan ke market yang lebih luas, ke orang akses yang lebih luas gitu, dan masyarakat urban yang yang mungkin akses secara teknologi gampang gitu. Nah, kami ngerasa brand dengan kolaborasi gitu sama brand, terutama brand-brand yang erat gitu dengan anak muda gitu, kehidupan urban itu lebih mudah diterima message-nya ketimbang kayak saya teriak-teriak ayo sayangi orang kusta gitu atau ayo jangan lakukan ini gitu, kayak lewat barang yang bisa dia pakai, bisa dia appreciate, terus bisa di ya mereka bisa koleksi, bisa dipamerin gitu dan ada value-nya, itu lebih mudah transfer ilmunya di sana. Terus juga dalam selain itu juga secara market apa ya barang-barang gaya hidup yang bisa yang bisa menyatu dalam kehidupan anak-anak muda tuh uh, salah satu potensi market yang besar sih gitu, karena ya karena barang gaya hidup jadi kayak selalu ada dan selalu berkembang gitu, dan selalu mencari kebaruan gitu, dan ini juga salah satu project dan simpulnya tujuannya ya nyari kebaruan tadi dalam industri sepatu nih, apalagi sih yang bisa digarap gitu, kayak misalkan kalau dari luar yang aku sempat tahu juga misalkan ada beberapa brand besar gitu yang kerjasama sama uh, recycling brand gitu, jadi kayak mereka pakai material yang bisa di recycle kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak ini adalah salah satu bentuk inovasi juga sih, kayak gimana sih sebuah brand kerjasama sama komunitas tapi juga bisa sekaligus pemberdayaan sosial dan impactnya jelas gitu, dan ini materialnya lokal juga gitu, jadi kayak siklusnya berputar di satu tempat yang sama gitu. Dan kami sih ngeliatnya dan responnya dari kemarin ini salah satu yang sekarang nih yang lagi di launch itu yang sama Brodo. Ini tuh kayak sangat bagus sih responnya kalau aku boleh bilang gitu, kayak orang-orang satu mereka juga udah tahu Brodo dan mereka jadi mengerti kalau ternyata Brodo tuh punya company value yang bagus gitu. Jadi mereka support nama proyeknya nama salah satu campaign ini adalah Better Footwear. Jadi mereka berharap Brodo nggak hanya memproduksi sepatu yang kayak menjawab kebutuhan kayak laku dan disukai, tapi juga bisa memberikan impact kayak gitu sih. Dan ini kayak karena kami satu paham dalam hal ini, jadi kita coba bikin si koleksi ini gitu. Nah ini aku sedikit review kali ya beberapa design developmentnya sampai boleh yang sekarang ini gitu. eh, proses apalagi sekarang ini kan kolaborasi Hmm. produk kolaborasi itu sedang menjadi satu tren, yang Hmm. kedua value juga dan menjadi
value yang dicari juga gitu oleh para pembeli karena kan biasanya terbatas gitu kan. Iya. Produknya juga tidak akan banyak dijual gitu, jadi memang Hmm. betul-betul limited edition dan sebagainya. Nah, ketika berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama perusahaan-perusahaan yang katakanlah ini sudah established jauh sebelum Hmm. uh, um, muncul ya. Jadi Hmm. bagaimana cara menyatukan pertama, setelah itu cara menyatukan kreativitas. Sejauh apa Hmm. sih um, Arya sebagai inisiator dan sebagai mungkin desainer dari bisa have a say gitu kan. Oke, ini saya mau ini menjadi ini harus ada gitu. Seberapa seberapa jauh kamu bisa beri masukan, berikan ya apa ya ide untuk sampai sampai ke aktualisasi sampai kayak ini. Bagaimana prosesnya? Saya pikir itu penting juga Bu, terutama buat teman yang mungkin kepengen, oh iya, saya punya misi sosial yang mungkin bisa bisa disandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena saya lihat kan Hmm. beberapa kegiatan inisiatif Sepatu Kimin ini kan semuanya berdasarkan Hmm. kolaborasi, betul kan? Jadi kan kayak ide yang membesar karena ada brainstorming sana sini dan akhirnya dia Hmm. gitu. Dan ketika dia masih cuma disampai di doang, gampang ya gitu. Tapi sudah Iya. begitu kita bersama bersama dengan partner Hmm. kolaborator itu kan ada masalah-masalah lain yang harus kita bereskan, terutama kalau dari seni atau dari desainer itu kan kayak realisme gue tuh gini, terus ini gimana Ya, wah, ya, ya, ya. terus habis itu masalahnya logistik, terus wah ini kualitasnya kurang nih, sementara kamu kerjanya sama perajin-perajin yang bukan bukan uh, tidak terbiasa memproduksi kain. Benar. Terus, Iya, nah iya. menurut saya menarik nih kalau misalnya kita bisa gali. Waduh, susah lagi pertanyaannya. Ini intinya kalau menurut saya karena kita bicara kolaborasi masa depan Iya, dan iya, iya. Jadi melakukan memang apa ya? Kalau hmm, kalau yang aku lihat sih, jadi kayak memang ketika diputuskan mau kolaborasi, memang kayak harus ada kesepakatan dan kesamaan visi dulu sih dari awal. Memang harus disepakati di depan, kayak kita mau punya pandangan seperti apa dan sejauh mana gitu. Dan apa ya? Dan keberjalanan Sepatok Kimin sendiri itu sepenuhnya bergantung pada itu sebenarnya, kayak sekumpulan orang-orang yang memang punya visi yang sama gitu. Jadi kami semua ini benar proyek sosial yang eh, tidak ya non profit buat buat apa buat si penyelenggaranya kayak saya sama beberapa teman, tapi bisa tetap muter dan bisa menghidupi warga yang di bawahnya gitu kan. Uh, Ya itu memang benar harus punya visi yang sama sih, intinya sih harus sepakat dulu di depan. Dan kayak apalagi kayak udah kerja sama brand, kita juga pertama juga waktu kenalan awal juga saling cerita dulu kan, kayak oh gimana sih sebenarnya value Sepatok Kimin itu seperti apa, terus dari Brodo berharapnya seperti apa, dan Brodo sendiri punya bayangan ke depannya seperti apa gitu. Dan beberapa dan brand yang tadi yang tiga tadi juga seperti apa. Dan kesimpulannya sih kayak awalnya sejujurnya project ini adalah tadinya kita berpikir jangkanya tidak terlalu panjang, katakanlah 1 tahun, terus nanti kita eval lagi gitu kan, seperti apa sih penerimaan pasar dan seperti apa sih orang-orang expect-nya dengan hasil kolaborasinya, apakah ini cukup bagus, apakah ini mengecewakan, bener tadi kayak hasilnya berkonsisten nggak seperti yang diharapkan, customer puas atau enggak kayak gitu. Dan pada momen ini sih sebenarnya kita juga belum bisa banyak janji ini gimana, karena tapi yang aku bisa sharing mungkin komitmen aku sama brand yang sebelumnya sama Pana yang udah jalan, kita sama-sama sepakat untuk ngejadiin ini sebuah project yang berkelanjutan. Jadi kayak mereka akan kami akan mensuplai terus, walaupun kuantitinya mungkin nggak banyak, tapi kayak paling nggak ada pemasukan tambahan dan itu rutin dan bisa mulai yang kayak tadi gue bilang bisa mulai terbiasa si warganya juga. Dan juga salah satu goal aku sebenarnya tadi sih, visi aku sebenarnya juga tidak hanya
sebenarnya mencari keuntungan secara ekonomi, tapi juga impact yang tadi moralnya. Jadi kayak gini sih, sederhananya kayak kalau dari sudut pandang saya, si warga-warga ini tuh cerita ke saya kayak mereka sudah bertahun-tahun mendapat perlakuan yang eh, tidak adil gitu. Kayak nggak ada orang pernah berkunjung ke desa itu selain saya tahun lalu. Jadi kayak tiba-tiba dapat spotlight gede, terus ada banyak orang ngomongin mereka, terus sekarang ada anggota DPR, ada siapa datang ke sana. Itu tuh adalah salah satu apa ya, udah proses yang kayak sebenarnya tujuan akhirnya sebenarnya ke sana sih. Tujuan akhirnya gimana cara improving hidup kualitas kehidupan mereka. Jadi kayak apa ya, kalau di sana sebenarnya akses jalannya susah dan segala macam, dan dengan ada exposure besar kayak gini sebenarnya mulai membuka mata orang-orang di Pemdanya, pemuda di sekitar sana, oh ternyata mereka nih terkucilkan ya, ternyata mereka dapat perlakuan kayak gini ya gitu. Kayak ya mereka misalnya sebagai petani jualan ke pasar, misalkan harusnya terong 1 kilonya 30.000, kalau buatan mereka cuma dikasih 10.000, yang kayak gitu-gitu. Dan itu emang butuh proses, butuh waktu. Emang tujuan apa kolaborasi ini sebenarnya kayak kalau saya lihat ya, kayak beberapa brand misalnya di Indonesia, mereka launch sengaja ke luar negeri gitu, dapat exposure di luar. Terus ketika diakui di luar, otomatis di Indonesia kayak, wah iya nih udah jualan di sini kayak. Nah itu sebenarnya yang pengen saya tiru sebenarnya. Jadi kayak saya pengen brand ini tuh populer di Indonesia. Bukan brand, apa ya? Buatan warga karya ini tuh, karya warga Pak Liposes ini populer di Indonesia, bahkan mungkin kalau bisa ke luar negeri. Dan mereka akhirnya akan dapat perhatian juga gitu. Karena saya sejujurnya udah sempat nyoba juga di secara lokal gitu. Saya bikin pameran di sana tuh, ikut bikin pameran di kayak stadion, di yang apa stadion di sana gitu, kayak GBK-nya gitu, versi di daerah lah di Singkawa. Terus saya dapat banyak sekali input, mulai dari sangat negatif dan sangat positif gitu. Jadi kayak saya jadi kebayang sebenarnya kalau mau bikin impact secara lokal itu susah, dan kalau sendiri itu berdarah-darah gitu. Saya udah sempat juga sebenarnya, jadi kayak saya kasih unjuk kali ya, kayak berapa barang itu saya bikin tas, bikin baju, terus kita coba promosi gitu kan dengan kemampuan saya, dan hasilnya setelah saya eval itu impact dan energi yang dikeluarkan itu tidak sebanding gitu. Memang pada kuncinya pada akhirnya memang setelah aku pikir emang kolaborasi itu sendiri yang bikin apa ya, semuanya lebih mudah dan lebih pas gitu. Kayak sekarang tuh aku ngerasa benar-benar ini sih kerasa banget langsung gitu, kayak iya mulai ada apa ya, kayak ibu-ibu PKK datang ke sana tiba-tiba. Pokoknya dalam tahun ini aja, range berapa 2 bulan ini aja produk ini launch, itu udah banyak banget orang yang ke sana dibandingkan mungkin 5 tahun ditumpuk gitu diakumulasi sebelumnya. Dan sebenarnya itu yang aku cari gitu tujuannya sebenarnya. Dan apa ya, supaya ada pembinaan secara mandiri di sana. Secara kan aku bukan orang sana juga gitu, tapi aku punya kepedulian dan aku pengen gimana caranya bisa berkontribusi support mereka gitu, walaupun aku tidak secara fisik ada di sana kayak gitu sih. Gitu. Tapi Nah, nggak tahu nih menjawab nggak sih pertanyaannya, aku juga bingung. cukup menjawab walaupun ini ya, karena pertanyaannya juga memang uh, lebar gitu. Jadi kamu harus memang ya menurut aku ada beberapa poin yang memang sudah benar-benar arah ke sana. Nah, aku pikir karena aku juga punya pengalaman pemberdayaan di daerah gitu. Apalagi kalau kita yang jauh kan. Itu memang satu tantangan dan itu butuh waktu gitu. Butuh Benar-benar. perubahan perilaku itu memang gitu. Jadi nggak bisa instan juga kan ininya kegiatannya gitu. Dan menurut saya ini lagi yang perlu mungkin apa ini gimana nih kenapa mungkin kita masuknya ke proses kreatif lagi ya, kita lihat ini sekarang kan Siap-siap. desainnya daun-daun terus warnanya ungu. Ini apakah ide ini keluar dari Sepatu Kimin sendiri, inisiatif Sepatu Kimin, atau ada sumbangsaran dari para brand ini? Karena kan mau nggak mau kan brandnya mereka ya, let's say ada Brodo, ada Panan, ada Prabu, dan mereka kan biasanya tiap brand itu sudah punya perencanaan Benar-benar.
setiap musimnya. Nah, Hmm. bagaimana ini bisa difasilitasi, terutama dari sepatu Kimin sendiri, karena kan kalau aku Hmm. lihat di dalam Brodo sendiri kan dia sudah, let's say Brodo, Pana dan Prabu ini buah kapal yang sudah berjalan. Terus Benar-benar. tiba meng-highlight sebuah inisiatif sepatu Kimin. Nah, Hmm. kan dan satu-satunya yang bisa dibuat oleh inisiatif sepatu Kimin ya ini, nggak Iya, bisa iya. bikin bikin Itu jadi print, apa gitu. Iya, nggak bisa gitu. Jadi iya. proses kreatifnya Pak tarik-tarik, enggak, warnanya hijau aja, enggak, kuning aja gitu. Itu ceritanya. Nah, yang itu juga apa ya? Menariknya di sini sih kayak awalnya kita juga sempat ragu sih, bukan ragu gimana ya, kayak takut juga gitu kayak ini gimana ya brandnya akan komplain gak ya kalau misalkan kita kasih warnanya gini atau apa. Nah, jadi sebenarnya warna-warna ini tuh adalah benar-benar hasil kami riset dari daun apa yang ada di sana gitu. Jadi kayak ya benar-benar yang emang ada di sana daunnya itu ya hasilnya warnanya adanya cuman ini gitu. Jadi dan kita secara 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 apa ya, ya kita terus terang aja gitu ngobrol ke brand, ke footwear forum, kita bisa bikin ini nih saat ini. Dan warna ungu ini tuh sebenarnya warna jati, daun jati. Mm-mm. Jadi kayak apa, emang tersedia di sana itu, dan ya udah kita coba pakai itu gitu kan. Ini ada berapa slide foto. Nah, ini juga ada beberapa warna, yaitu Jadi warna-warna yang emang emang nggak kita tentuin sih sebenarnya yang ada di sana itu. Terus kita tawarin ke brand gitu kayak kalian mau nggak dengan warna ini, dan bersyukurnya sih mereka nggak komplain dan kayak masih dan mau apa ya, mau melihat ini sebagai kayak ya ini memang kalian. Dan aku juga terus terang aja ya, kami masih berproses, mungkin warnanya juga nggak akan spesifik kayak dicetak pakai mesin gitu kan kayak ungu hue-nya segini terus gitu. Pasti ada apa ya, ya ada toleransi gitu kayak bisa jadi lebih mudah atau apa. Dan tapi menurut mereka justru itu yang menjadi keunikan si kain ini gitu. Jadi nggak apa-apa, memang itu udah proses natural, itu di highlight, dan memang kayak ketidaksempurnaan itu yang bikin jadi poin plusnya gitu. Justru justru sebaliknya gitu, kayak tadinya aku pikir kayak ini nggak apa-apa nggak ya, tapi malah mereka malah oh nggak apa-apa, ini bagus, diekspos aja. Justru itu karakter yang ngebedain gitu ketimbang beli kain di pabrik atau di mana gitu. Dan mereka appreciate itu, untungnya sih gitu. wah, bagus banget. Berarti ini Iya. uh, menurut saya kan begini, hmm, Indonesia itu Hmm. kan craft ya, semuanya Hmm. uh, tangan gitu. Dan ngebuat Hmm. itu memang tidak bisa. Nah, konsistensi ini Hmm. kan biasanya kalau kita pasar, apakah di Hmm. pasar ready to wear, konsistensi Hmm. banget kan gitu. Benar, benar, benar. Dan Kebayang, kebayang. banget syarat-syarat untuk berkolaborasi atau pasar, Hmm. konsistensi ini menjadi syarat utama gitu. Nah, belum lagi produksinya. Let's say kalau misalnya ini print mungkin dijemur di bawah sinar matahari. Iya, Iya, sinar mataharinya mungkin lagi nggak terlalu panas ya, mungkin iya, reaksinya berubah gitu kan. Itu kan sudah benar geser. banget. Iya. Dan nah, kalau saya lihat memang tidak bisa kita menyikapi Hmm. produk-produk yang buatan tangan itu sama dengan produk-produk buatan mesin. Jadi Hmm. harus ada cara sendiri untuk memarketingkannya, memasarkannya. Benar. Eh, produk-produk di Indonesia, brand-brand di Indonesia, terutama independent brands ini Hmm. berhasil gitu ya untuk memasarkan sesuai dengan apa yang adanya gitu, sesuai dengan kondisi si produknya ya. Memang kalau dilihat dibandingkan dengan produk-produk bikin mesin itu memang slow gitu kan, tapi itu kan Hmm. jadi memang ada value, perspektif yang berbeda untuk Beda, menilai. ya. Nah, itu menurut saya dengan adanya uh, inisiatif ini dan di Hmm. scale dengan produk dengan brand yang merek-merek besar, kita Hmm. pikir bisa memperkenalkan cara baru untuk memasarkan. Juga Benar. kenalkan cara baru untuk melihat sebuah produk gitu. Karena kalau Hmm. ini dipakai brand-brand mungkin brand luar negeri gitu ya, Hmm. begini
secara umum mereka yang bilang ini udah nggak QC-nya tuh nggak bisa, ini warnanya Iya. udah seperti itu. Jadi saya pikir cara ini tuh bagus sekali, walaupun ya masuknya jatuhnya ke limited edition dan sebagainya. Benar. Bagi saya tuh sebuah apa ya, cara yang memang harus dibuat mainstream gitu sekarang ini. Apalagi terutama eh, produk-produk yang hasil buatan tangan dari Indonesia kan gitu ya. Hmm. Nah, kalau saya mungkin pengen tanya lagi eh, dari kreatif proses ini, kalau sekarang kan sudah masuk scale up nih, Hmm. nah, quote unquote scale up lah sekarang. Tadinya cuma Ya. Pak Kimin, cuman Pak Kimin doang. Setelah itu Iya. udah, dan setelah itu sekarang pemasarannya udah benar-benar ke seluruh Indonesia, mungkin Hmm. sampai ke luar negeri. Semoga gitu ya. Saya aja nggak Amin. kebagian mau PO ternyata. Jadi ini Iya. membuktikan bahwa permintaan. Nah, dari proses ini kolaborasi Hmm. kan orang nih, kamu harus dari inisiator kalian sebagai inisiator harus ngurusin Hmm. perajin Hmm. ex penderita kusta, dan mereka itu sekarang tiba-tiba jadi punya profesi, ya kan? Ya. Terus habis itu mereka harus memproduksi karena sekarang permintaannya let's say udah mungkin 500 pasang. Berarti kan harus bikin kayak banyak. Ya. Gimana caranya kalian mengatur ini gitu, Hmm. terutama kepada para teman-teman komunitas di yang mereka mungkin nggak tahu gimana caranya mengatur produksi. Terus habis itu ini ya benar-benar supply chain nggak ngerti, apapun nggak Ya. ngerti. Apa yang kalian lakukan, pelatihan macam apa, atau pembinaan jarak jauh seperti apa, pengawasan Hmm. seperti apa? Mungkin bisa share, Ari. Nah, itu memang benar sih, itu kayak salah satu PR yang harus di-tackle sebelum kita masuk ke sebuah industri yang ada supply chain yang kayak tadi masuk ke sebuah brand atau apa. Jadi yang kebetulan sih tahun lalu tuh yang tadi aku sempat share ini, kami kan sempat bikin beberapa produk kayak gitu, tas dan lain-lain. Nah ini tuh aku sempat trial waktu itu karena aku tinggal di Bali, jadi itu tuh kami dapat kesempatan pameran di Seminyak Design Week namanya. Itu pokoknya tahun lalu sekitar bulan apa ya, Agustus November atau pokoknya sekitar akhir tahun gitu. Dan kita juga mulai belajar masarin produk. Jadi tuh kayak kita udah simulasi gitu loh, ketika gimana sih kalau ada demand yang mungkin belum banyak tapi udah lumayan konsisten gitu. Ada apa? Ada permintaan, terus ada customer request. Misalkan kan kini kan ini beberapa foto kayak aku juga waktu itu jualan di Ubud, kayak apa namanya, pas aku lupa, kayak satu rangkaian sama Ubud Writer Fest gitu. Jadi banyak konsumen luar juga bule-bule terus pada ngomentarin gitu kan, kayak oh nih apa ceritanya kayak gini-gini, dan itu masukan-masukan itu jadi modal lah buatku sama teman-teman juga, dan buat kita jadi kayak buat trial juga. Oh, per bulan ternyata kapasitas produksinya segini ya. Oh, ternyata gimana cara nemuin balance-nya yang dimana mereka ngerjainnya tetap happy, nggak kayak ditekan kayak buruh, tapi juga ya ada nilai benefit secara ekonomi buat mereka gitu kan. Dan lagi kami juga sebenarnya goalsnya bukan untuk membuat mereka menjadi apa ya, jadi pekerjaannya jadi pembuat ekoprint gitu. Kami sebenarnya pengen ini tuh masuk juga ke dalam kehidupan mereka. Jadi kayak sebenarnya mereka sehari-harinya adalah petani kan, petani kebun gitu kan. Nah, aktivitas ini tuh sebenarnya adalah sela-sela yang dilakukan waktu sore sebenarnya. Jadi kayak dikerjanya tuh bisa di balai desa atau di rumah lah, karena apa, ya kerjanya bisa rame-rame dan nggak harus seharian juga gitu. Jadi kayak mereka tetap punya profesi, tapi kita ini sifatnya sebagai apa ya, tambahan lah buat pendapatan mereka. Kayak goalsnya sih sebenarnya pengennya kayak gitu, tapi nggak tahu juga kalau misalnya ternyata banyak yang order ya, itu kita harus siapin juga sih. Cuman kayak sementara sih sekarang kita bikinnya batasnya jadi kayak gini, kayak per bulan kami ada batas maksimum, jadi kayak berapa meter bahan yang kita sanggup produksi. Itu tuh kita udah berdasarkan pengalaman dari beberapa kali trial, kita ngelihat kayak apa ya, kayak mulai dari konsistensi bahannya. Jadi kan itu ambil daun, nah kalau pohonnya diambilin terus kan ntar botak juga gundul, gak ada lagi bahannya kayak gitu kan. Jadi kita juga harus kayak nyesuaiin supaya ya sempat tumbuh dulu, dan nggak harus jangan sampai dihabisin pohonnya gitu, apa daunnya, walaupun cuma daun kan tetap aja gitu kan. Terus juga kayak
nyesuaiin ini juga sih timing kan kita supply bahannya. Sementara kan bahan kainnya kan nggak dari sana. Kainnya kami supply dari Bandung, kirim ke sana. Terus tapi kalau bahan-bahan lokalnya memang dari mereka semua. Jadi kayak nyesuaiin itu juga. Jadi emang harus di set batas gitu sih. Jadi kayak jangan sampai kita over apa ya kita over demand-nya banyak terus kita nggak sanggup. Sebenarnya kayak gara-gara kolaborasi ini nih yang sama Brodo sama Pana itu tuh kayak udah mungkin 2 atau 3 brand yang approach kami terus kayak sama mau bikin sepatu lagi terus kayak itu kita juga wah kayaknya harus ada poin di mana kita memang harus evaluasi lagi sih jangan sampai kita juga jadi memaksakan atau kayak tujuannya membantu tapi malah jadi nyusahin gitu keluarganya kayak mereka jadi nggak punya waktu santai nggak punya waktu ya kerja atau main sama anaknya kayak gitu itu kan juga penting jadi kita sambil karena itu proses juga sih belajar terus kayak gimana sih nemuin tadi benar yang ideal gimana caranya supaya kita bisa berhubungan baik juga sama pengrajin tetap ngerjainnya happy dan gak kayak ditagih-tagih Pak mana udah jadi belum gitu kayak kan gak enak gitu itu emang gak ada rumusnya sih emang harus ditemuin dan kayak harus konsisten sih yang jelas harus konsisten dan persisten juga jadi kayak kami setahun kemarin saya sendiri aja tuh mungkin ada kali 5 atau 6 kali ke Singkawang kayak bahkan salah satunya kayak saya sebulan di sana itu ya intens komunikasi jadi nggak langsung datang sana saya Pak ayo saya mau bikin ekoprint enggak juga harus kayak ngobrol terus saya sempat karaokean juga sama mereka bikin seru-seruan jadi kayak Dress itu ya. iya itu kayak membangun tadi trust itu dan juga gimana caranya kita membuat ini tuh kayak pekerjaan serius tapi juga menyenangkan itu sih intinya gitu. Jadi kalian jadi begini, semua teman-teman ex penderita kusta ini mereka semua punya pekerjaan atau kalian membuka lapangan kerja gitu karena kalau menurut saya saya kan pebisnis jadi perspektif bisnis walaupun social enterprise tapi karena perusahaan saya bisnis profit oriented walaupun punya bisnis jadi kalau saya lihat teman-teman dari ex penderita kusta apakah semuanya di awal mereka sudah punya pekerjaan sebelumnya setelah itu di waktu luang baru ikut serta membuat ini jadi itu sebetulnya kan ke depan maksudnya gimana ya ini kan ada perkembangan ya dalam bisnis kalian quote kegiatan inisiatif dan produk. Kalau misalnya permintaan makin banyak setelah itu quality juga makin bagus misi kan semakin terhadap setelah itu stigma terhadap penderita kusta juga semakin lama stigma negatifnya semakin lama berarti ini kan ada sebuah mesin besar yang kelihatannya akan mulai berjalan nih gitu. Kalian sebagai inisiator memberikan batasnya di mana? Oke, ini tuh udah nggak fun lagi atau ini tuh udah jadi karena kalian kita juga harus membuka mata bahwa itu bisa jadi sumber pemasukan dan menjamin kesejahteraan mereka juga gitu. Anaknya kan perlu siapa tahu dia pengen anak saya pengen kuliah di ITB kayak Arya ya kayak gitu. Jadi sampai sejauh mana kalian membatasi diri kalian dan sampai sejauh mana kalian memotivasi juga teman-teman gitu. Ini delicate sih sebenarnya, tapi kan kenyataan di lapangan ya. Benar. Jadi sebenarnya gitu, mereka tuh sebagian besar ya pekerjaannya petani kebun itu hariannya mereka aktivitas rutinnya itu gitu kan dan sebagian anak-anaknya ya banyak yang punya anak masih sekolah juga dan ada juga yang ada yang udah kerja tapi nggak banyak gitu jadi mayoritas sebenarnya kerjanya adalah petani kebun yang juga tersentralisasi di situ jadi itu rumah di belakangnya ada kebunnya ada tanahnya mereka gitu jadi mereka perputarannya di situ gitu kan mungkin ada 1-2 kayak hasil ternak atau hasil kebunnya dijual ke pasar kayak gitu sih rutinitasnya yang aku bisa ceritain terus
uh, EcoPrint ini awalnya memang kan sebenarnya ya niatnya sebenarnya bener sih, emang bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka ya, buat tambahan pendapatan juga kayak gitu. Dan kedepannya memang kalau ini jadi sebuah siklus yang udah rutin dan udah ada tadi demand yang jelas, order yang jalan terus, memang itu jadi ya masih PR sih sebenarnya buat kami juga, karena emang itu perlu banyak diskusi sih. Kayak rencana kami nih awalnya, kami sebenarnya pengen arahnya sebenarnya kalau mereka udah dapat lumayan cukup, dana yang cukup untuk ngedirin sebuah koperasi gitu, buat dikelola sama-sama. Jadi mungkin untuk ada dananya bisa kayak ada koperasi simpan pinjam atau apa, tapi kan itu sesuai kebutuhan masing-masing ya gitu. Jadi juga pelan-pelan memandirikan mereka juga gitu, dan kami lewat jadi hubnya untuk nyariin koneksiin gitu kemana, ke brand atau kemanapun kayak gitu. Nah itu sebenarnya masih PR juga sih kita, Nancy, kita aku belum bisa jawab secara detail sampai mana, tapi sampai Nah, hari ini sih iya ya ini kenyataan dan kalian ya harus benar-benar itu memang masih PR sih, dan juga kayak apa ya, ngefixin tim internal gitu yang kayak akan jadi motor utamanya, dan kayak akan sejauh mana ya, tadi benar sampai sejauh mana sih Spatokimin ini mau support mereka, dan ke arah mana kayak gitu. Sebenarnya itu kami masih diskusi. tapi ya kayak harapan kami sih sebenarnya seandainya pun bisa, dan kebetulan ini juga apa ya, salah satu kerja-kerja yang aku nikmati gitu. Aku juga sebenarnya berpikir apakah mungkin ya aku meneruskan ini jadi salah satu pekerjaan utama, juga aku nggak tahu. Tapi saat ini aku masih apa ya, aku masih mengerjakan beberapa project, jadi kayak sebenarnya konsentrasi aku juga masih banyak terpecah, tapi aku masih mempertimbangkan juga sama teman-teman gimana kita jangka panjangnya bener kayak tadi bisa lebih sustain gitu, dan juga lebih apa ya, serius buat nge-support warga di sana, buat bikin itu jadi sebuah, katakanlah sebuah social enterprise gitu misalkan. Itu emang aku belum bisa bilang sekarang, tapi ya semoga dalam waktu, karena ini sebenarnya cepet banget kan, ini baru, aku tuh mulai ini bulan Maret tahun lalu, jadi kayak baru setahun lah. Jadi kayak aku pikir ini juga aku masih mengevaluasi lah, kayak apa ya, gimana sih cocoknya ke depan yang enak seperti apa gitu. Jadi kayak masih ya gitu deh. tapi ini kan momentum. Walaupun menurut saya kesempatan itu kayak angkot aja kan, selalu akan ada lagi gitu. Tapi kalau ketinggalan Yeah. angkot yang ini, nanti nunggunya bakal lama. Jadi ini momentum kalau menurut harus dimanfaatkan kan gitu. Terus Siap. ini untuk saya pengen tahu kalau dari Arya sendiri yang mungkin mewakili teman-teman sepatu gitu. Apa sih harapan kedepannya? Nextnya apa sih yang ingin dicapai gitu? Apakah new project, apakah new collaboration, ataukah memang fokusnya untuk oke, ini kita secara organisasi diberesin dulu, terus atau secara pemberdayaannya diberesin dulu. Mana yang menjadi prioritas dalam waktu dekat, dalam sampai akhir tahun ini atau sampai pertengahan tahun depan lah. Kalau tahun 2020 ini kan agak aneh ya. Jadi Iya. Betul. banyak itu saya agak memperkirakan tahun ini apa yang akan diprioritaskan, dan setelah itu next what you dari sepatu. Untuk paling nggak sampai akhir tahun ini sih sebenarnya goals kami yang pertama, yang paling dekat sih nyelesain project ini dengan baik gitu. Project simple ini yang lagi berjalan, dan Ya udah banyak yang iya itu prioritas yang dan yang dekat lagi kita kerjain. Itu yang paling, itu bener sih, kita pengen beresin organisasinya dulu sih, karena kayak tadi ku cerita kami juga masih baru, terus juga dalam waktu setahun ini banyak yang kita kerjain dan banyak kolaborasi. Kayak sebenarnya kami sempat kolaborasi juga sama beberapa brand, kayak ada brand jewelry, terus juga kemarin nge-support teman juga, pokoknya
ya itu kita harus ngefixin formatnya seperti apa ke depannya. Kalau ada teman-teman yang mau kolaborasi sama kita juga, dan supaya sama-sama nyaman masing-masing pihak kayak gitu sih. Terus ya ke depannya sih sebenarnya harapan saya sebenarnya kalau memungkinkan ini jadi sebuah apa ya tadi misalnya sebuah social enterprise yang tapi juga tetap bisa apa ya fair buat warganya, buat kami juga misalkan sebagai penyelenggara kayak gitu. Cuman aku sendiri belum tahu format pastinya dan kayak gimana bisa jalan sama-sama. Cuman sebenarnya ya dari awal niatku sama teman-teman kalau boleh jujur sebenarnya kami karena memang basicnya non profit gitu ya. Jadi kita belum punya detail yang banget gimana dan uh, ini apa ya sebenarnya sih ini kayak tadi angkot gitu nyerobot ini kesempatan yang mungkin nggak tahu akan datang apa lagi kayak kami ditolong apa ya disupport sama Brodo sama brand-brand sepatu dan juga mungkin ada apa ya ada teman-teman yang juga desainer fashion designer atau apa yang support itu dan kami sangat senang sih cuman uh, ya balik lagi sih kayak kemampuan kita dan warganya aku sampai saat ini sih aku masih apa ya karena concern aku sejujurnya lebih ke secara sosial, impact sosial gitu. Itu prioritasku sebenarnya sama teman-teman. Kalau mungkin ya impact sosial, profit nomor 2 jujur aja gitu. Jadi kayak kami memang gimana sih caranya supaya warga di sana dapat benefit yang sebanding gitu. Dan kalau ternyata itu juga bisa apa ya sustain panjang dan bahkan kami bisa terlibat di sana itu ya nggak nolak juga sih pengen juga senang juga gitu cuman ya masih cari tahu itu sih dan ya harapannya sebenarnya lewat gerakan kayak gini aku juga bisa sharing kayak di kanal kayak gini bisa bantu ada teman-teman juga yang pengen bikin kegiatan serupa itu bisa jadi model studi gitu loh karena jujur aja apa ya walaupun terlihatnya kayak gampang itu misalnya ya bikin crowdfunding di Instagram apa gitu bla 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 tapi secara teknis tuh banyak yang harus diperhitungkan banyak yang harus uh, ya pikirkan gitu kayak tadi teknis nanti kalau udah jalan kayak gimana kadang orang awal kan ya kayak aku sejujurnya awal mah bikin aja nggak kayak di konsep gimana banget gitu kayak ya udahlah jalan dulu pokoknya apa yang aku bisa teman-teman bisa lakuin kita jalanin terus ya udah mengalir aja gitu kayak wah ada bantuan dari sini ada teman dari sini ajak collapse dan lain-lain sebagainya kayak gitu sih kalian sih. Jadi untuk sekarang berarti kalau disimpulkan memastikan dulu para komunitas ex penderita kusta ini mendapatkan bagian yang atau kesejahteraan mereka juga terdukung dari terutama proyek ini gitu ya memastikan bahwa mereka mendapatkan share-nya secara adil gitu ya secara pantas dan nah aku pikir itu ya karena kalau dari awal aku kan tanya inisiatifnya dari mana ini simply dari penderita kusta dan kalau memang ini jadi prioritas itu udah benar sih gitu ya tapi jangan lupa juga gitu gimana ya profit itu tidak jelek. Iya, ngerti. Benar. Nggak mikir profit gitu. Padahal sementara menurut aku untuk bisa membantu dan mensejahterakan masyarakat ya memang terutama sekarang ini ya kita di tengah pandemi ini kan sudah hal yang utama itu yang beda aja sebetulnya gitu. Lo bisa ada atap di atas kepala itu udah benar-benar yang dan tetap sehat semuanya itu adalah hal paling utama dan nggak tidak bisa kalau kita tidak penghasilan gitu terutama teman-teman yang mungkin kondisinya lebih tidak beruntung daripada kita gitu dan kalian ya bisa menjadi pembuka jalan lah untuk itu. So, jangan dikesampingkan masalah profitnya. Siap. Yang riding the wave ini sudah mulai fill up dan sudah mulai ada partners yang punya kemampuan untuk membantu kalian dan ya mulai gitu supaya punya tidak hilang. Lama lagi jalannya gitu. Jadi lama lagi nunggunya. Zaman gua banget sih. Bener banget sih, bener banget.
Arya, kita punya waktu 5 menit lagi. Aku kasih waktu buat Arya untuk closing. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Eh, Kita bantu. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Tolong yang apa sepatu yang low 37 tolong dibuka lagi. Ini karena Siap, waktu siap. mau habis, aku langsung kecewa. Ya ini gimana kamu sampaikan apa ke teman-teman? Hmm. Paling aku gini sih kayak dari inti bicara hari ini tentang kolaborasi gitu, kayak yang aku dapatkan dan aku pelajari dari proses kolaborasi itu, ya ketika kita ngerjain ini